Kalau ada orang Kristen mengatakan orang Islam mencium batu hitam kemudian terhapus dosanya, orang Kristen itu benar-benar idiot. Salam saudaraku, di konten kali ini kita akan meluruskan ada sebuah narasi dari seorang polemikus Islam yaitu Don Ditan ya. Dimana dia ini membuat tuduhan dan mencari pembenaran akan ajaran agamanya dengan mengait-ngaitkannya kepada Kristen dan juga Yahudi. Oke, langsung aja kita akan simak videonya. Pertanyaan dari kalangan Kristen maksudnya. Ya salah satunya tadi tentang kiblat ya, tentang Ka'bah, tentang menyembah batu. Yang sering juga ditanyakan kepada mereka itu adalah mengapa orang Islam percaya menyembah batu Hajar Aswad bisa menghapus dosa. Orang-orang dari kalangan mereka, khususnya dari kalangan apologet, itu sering menuduh kita mencium batu Hajar Aswad untuk mendapatkan penghapusan dosa. Jawabannya gimana? Kita mencium batu Hajar Aswad kan karena ingin mencari dihapuskan dosanya. Tetapi apa? Karena kita mengikuti sunnah Rasul. Sahabat Nabi Umar bin Khattab mengatakan apa dalam hadisnya? Kalau saja aku tidak melihat Rasul mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu. Ada kan hadisnya begitu kan? Di dalam kitab mereka, di dalam surat Yesaya pasal 6 ayat 6 sampai 7 ada ayat demikian. Serafim mengambil batu bara, menggunakan sumpit, kemudian menempelkan kepada bibir Nabi Yesaya, dan dosa Nabi Yesaya dihapuskan. Ayatnya bunyi begitu. Kita kembali bertanya kepada mereka, yang menghapus dosa Nabi Yesaya itu malaikatnya, sumpitnya, batu baranya, atau apanya? Atau Tuhan Yang Maha Esa? Menurut logika, tentu saja Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau orang Islam jauh-jauh dengan segala daya upaya dari Indonesia misalnya, pergi umroh atau naik haji sampai ke tanah Mekah, tanah suci misalnya, berkorban ini itu tenaga, biaya, pikiran sampai bisa sampai ke negeri tanah suci Mekah, mencium batu Hajar Aswad. Yang menghapus dosanya orang Islam itu siapa kira-kira? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu kira-kira jawabannya, simpel ya. Seorang rabi Yahudi namanya Tovia Singer. Beliau sangat dekat dengan umat Islam. Beliau menghargai, menghormati umat Islam dengan sangat tinggi. Beliau aja bisa jawab. Jawabannya beliau gimana? Kalau ada orang Kristen mengatakan orang Islam mencium batu hitam kemudian terhapus dosanya, orang Kristen itu benar-benar idiot. Itu rabi Yahudi yang ngomong, bukan saya loh. Baik, kita akan koreksi satu persatu argumentasi dari Don Ditan ini. Yang pertama, Kristen itu tidak pernah menuduh Islam tentang batu Hajar Aswad dapat menghapus dosa ya. Karena memang itu ada dalilnya di dalam hadis Nabi Islam sendiri. Dan bahkan umat Muslim sendiri banyak yang multitafsir terhadap hadis ini. Dan karena hadis ini pula banyak orang-orang Muslim yang sampai rela menabung bertahun-tahun supaya mereka ini bisa melakukan ritual di tanah Arab ya. Mulai dari melempar batu, melakukan tawaf, mencium batu, bahkan sampai berdesak-desakan mereka, nggak peduli lagi akan sekitarnya. Dan yang mengejutkan, pernah ada terjadi jemaah haji yang meninggal dunia gara-gara berhimpitan dan berdesakan demi mencium batu Hajar Aswad ini teman-teman. Bahkan di Indonesia sendiri akhir-akhir ini itu banyak fenomena orang-orang Muslim yang mereka saking ngebetnya pengen ke tanah Mekah gitu ya. Ada yang pergi naik sepeda ontel, ada yang pergi berjalan kaki, ada yang sampai masuk ke dalam gua dan berharap tembus sampai ke Mekah. Ini kan hal-hal yang konyol dan lucu menurut saya, hanya gara-gara mungkin mereka mempunyai satu keinginan untuk mencium batu Hajar Aswad ini. Dan bisa aja mereka ingin melakukan itu karena terdoktrin dari hadis Nabi mereka ini sendiri.
Lalu yang kedua, seperti kebiasaan para polemikus Islam lainnya ya, mereka ini nggak klop kalau tidak mencari pembenaran di Alkitab atau di ajaran Kristen. Don Ditan berusaha menyamakan soal Hajar Aswad dengan kejadian yang dialami oleh Nabi Yesaya di dalam Alkitab, di mana ada kisah yang menceritakan ketika Nabi Yesaya dipanggil untuk menjadi nabi, untuk menyampaikan suara Tuhan kepada bangsa Israel. Nabi Yesaya itu mendapatkan penglihatan terlebih dahulu ya, sebagaimana tercatat dalam Yesaya pasal 6 ayat pertama sampai 13. Jadi ayat ini menceritakan bagaimana Yesaya itu mendapatkan penglihatan ya. Catat ya, ini penglihatan tentang Allah yang duduk di atas tahta dan juga para serafim yang melayani Allah. Yesaya sangat ketakutan ketika mendapat penglihatan ini karena dia ini merasa najis bibir dan juga manusia berdosa. Tetapi Allah memerintahkan serafimnya untuk menyentuhkan bara api ke bibir Yesaya dan berkata bahwa dosanya telah diampuni. Dan Yesaya pun akhirnya dilayakkan Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa Israel. Jadi sekali lagi ini adalah penglihatan ya, ataupun wahyu yang diterima oleh Nabi Yesaya. Jadi jelas konteksnya sangat berbeda dengan Hajar Aswad yang mempunyai bentuk nyata di dunia ini berupa batu hitam yang sering dikelilingi dan disembah oleh umat Muslim. Bahkan sampai dicium dengan harapan dosa-dosa mereka akan dihapuskan. Bahkan asal-usul batu Hajar Aswad ini pun masih menimbulkan banyak perdebatan loh. Banyak arkeologi yang meragukan bahwa batu ini berasal dari sorga gitu ya. Sebagian besar arkeolog itu berpendapat bahwa batu ini hanya bongkahan batu yang berasal dari asteroid mungkin ya. Ya selayaknya batu-batu angkasa lain yang juga pernah jatuh ke bumi lah. Saya jadi teringat dengan kisah Ponari ya, yang dulu juga dia katanya punya batu itu nggak tahu dapat batu dari mana yang katanya ampuh untuk menyembuhkan orang-orang sakit teman-teman. Waduh. Ya lama-lama hal-hal seperti ini bisa dikultuskan juga akhirnya kan. Jadi sangat keliru lah kalau kita ini menyamakan Hajar Aswad dengan penglihatan yang dialami oleh Nabi Yesaya ya. Jadi perlu dicatat sebagaimana layaknya Islam yang menganggap bahwa Arab ya, ataupun Mekah adalah tanah suci mereka, orang Kristen juga sebenarnya punya tempat yang bersejarah atau yang dianggap sebagai tanah suci yaitu di Yerusalem. Tapi tidak pernah orang Kristen mengkultuskan apa yang ada di tanah suci Yerusalem. Contohnya nih, mengkultuskan makamnya Yesus, mengkultuskan Bukit Golgota, mengkultuskan Sungai Yordan, lalu makam Yesus dicium supaya menghapuskan dosa. Nggak ada hal-hal seperti itu. Kita jauh daripada pengkultusan seperti itu. Dan kalaupun ada orang-orang Kristen yang berkunjung ke Yerusalem, itu hanya sebagai wisata rohani. Jadi nggak ada melakukan ritual-ritual yang identik dengan mengkultuskan ya sesuatu yang ada di Yerusalem, teman-teman. Lalu yang ketiga, setelah mencari pembenaran di Alkitab melalui kisah Nabi Yesaya, Don Ditan juga mencari pembenaran ke orang Yahudi ini, si rabinya Yahudi katanya si Tovia Singer ya. Saya nggak tahu apakah Tovia Singer ini memang pernah berkata seperti yang dikatakan Don Ditan tadi, atau itu hanya karangan Don Ditannya saja ya. Jadi kalau ada teman-teman yang punya videonya bahwa Tovia Singer mengatakan demikian, mungkin bisa dikoreksi ya, atau dikirim ke saya. Lagi pula kalau kita telusuri ya, rekam jejaknya si Tovia Singer ini, ya dia ini memang sering terlihat lebih condong membela ajaran Islam daripada ke Kristen. Karena dia sering tuh mengeluarkan sentimen terhadap ajaran Kristen. Karena saya pikir itu hal yang wajar. Karena si Tovia Singer ini kan dia mendirikan outreach itu ya, pendiri ataupun outreach Judaism di Indonesia. Mungkin salah satu basisnya itu ada di Manado ya teman-teman. Bersama dengan ada itu rabinya orang Yahudi juga yang ada di Indonesia ya. Jadi karena dia tahu bahwa Islam itu mayoritas di Indonesia, maka nggak heran lah kalau si Tovia Singer ini ya perlulah dia sesekali menjilat orang-orang Islam gitu ya. Menjilat agama Islam. Supaya apa ya? Supaya Yahudi ini dapat diterima di Indonesia yang notabene itu adalah mayoritas Islam.
Ya, jadi salah satu basis mereka itu kalau nggak salah ada di Manado, tapi ya begitu-begitu aja, nggak ada perkembangan yang signifikan. Bahkan beberapa orang yang dulunya mengaku sebagai praktisi Judaismnya si Tovia Singer ini, malah sudah banyak yang murtad. Dan sekarang mereka beralih ke Islam, teman-teman, untuk mencari peruntungan atau mungkin supaya hidup mereka lebih nyaman lah ke situ daripada ikut Yahudi ya, sering mendapatkan apa ya di Indonesia ya? Ya pokoknya mendapatkan sentimen lah, karena kan Yahudi kan susah ini diterima di Indonesia yang merupakan mayoritas agama Islam itu sendiri. Makanya sesekali kalaupun kita lihat ini Tobias Singer menjilat ajaran Islam dan dia menghina ataupun menghujat agama Kristen, ya saya pikir itu hal yang wajar. Ya setidaknya cari muka lah sedikit-sedikit ya. Jadi ya biarin aja kalau si Donditan dan si Tovia Singer ini mereka saling menjilat dan juga saling memuji satu sama lain atau bahkan sama-sama menyerang ajaran Kristen ya biarin aja mereka ini karena kita cukup senyum aja lah lihat mereka ya. Mereka ini lupa pada dasarnya di dalam ajaran mereka masing-masing, bahkan khususnya di Islam, itu mereka benci loh kepada Yahudi. Bahkan dikatakan Yahudi dan Islam itu akan saling bermusuhan itu sampai akhir kiamat ya. Jadi ya kita lucu aja melihat kalau si Donditan ini memakai argumentasinya orang-orang Yahudi untuk menyerang Kristen dan untuk membenarkan ajaran mereka. Jadi udah salah kaprah ini teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.